Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hairina Nadila dari kelas 2 BKIE. Di sini saya akan menampilkan tugas video dari mata kuliah pendekatan teknik konseling yang menjadi tugas akhir dari semester kali ini. Di video kali ini saya akan menjadi seorang konselor yang akan melakukan sesi konseling bersama klien saya. Di sini saya akan sebagai klien. Mbak namanya siapa? Lilis. Oke, Mbak Lilis dan Mbak Nala. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Lilis sebagai klien saya. Udah. Bye-bye. Selamat menyaksikan semua. Assalamualaikum. Ya, masuk. Assalamualaikum. Silakan Mbak dulu. Mbak dari mana? Dari kosan tadi. Oh, dari kos. Kosnya jauh? Sekitar 10 menit dari sini. Tadi naik apa? Naik Gojek. Oh, naik Gojek. Gojek mahal nggak sih Mbak ya? Kalau nggak pakai promo mahal sih, tapi kalau pakai promo ya biasa lah, kantong mahasiswa masih masuk. Kosnya kos bebas atau campur gitu? Enggak, kebetulan kos saya yang khusus putri dan di situ juga ada apa ya, jadwal kayak nggak boleh keluar malam gitu. Ada jam malam. Ya ada. Lokasinya di sebelah mana sih? Di dari kampus tuh 10 menit di Purwokerto Utara. Oh, Purwokerto Utara yang di masjid itu ya? Iya. Oh iya, iya sih. Kalau gitu saya mulai ya Mbak ya. Biarkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hairina Nadila. Bisa dipanggil Mbak Nala atau Lala, terserah Mbaknya aja gimana. Di sini saya sebagai konselor yang akan sama-sama mencari solusi yang dialami Mbak Lili. Di sini Mbak bebas menceritakan masalahnya apa aja yang ditaruh di hatinya Mbak aja, karena kita akan melakukan sesi konseling. Di sesi konseling kali ini tuh ada 3 asas. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Saya berjanji sebagai konselor sesuai kode saya tidak akan menyebarkan sesi konseling Mbak dengan siapapun yang saya kenal ataupun Mbak kenal. Lalu ada asas keterbukaan. Mbak bebas mau ceritain apa aja di sini tanpa harus ditutup-tutupi agar kita sama-sama mencari jalan keluarnya ya Mbak. Jalan keluarnya supaya cepat ketemu. Terus yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Saya harap Mbak datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan ataupun dorongan dari siapapun. Kalau itu boleh saya tahu namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Lilis Binti Krisnawati, biasa dipanggil Lilis. Ya, Mbak Lilis. Mbak Lilis, sebelumnya saya mau minta tolong buat tanda tangan kontrak kita. Sini ya Mbak. Ya. Oke, kasih Mbak. Jadi kira-kira Mbak ada apa nih di hidupnya? Lagi banyak beban pikiran sih, kayak permasalahan aja di dunia perkuliahan gitu, tentang pribadi, teman dan gitu Mbak. Jadi saya bingung. Oh, bingung. Jadi saking banyaknya gitu ya. Iya. Kira-kira kita membahas yang mana dulu nih? Dunia perkuliahan atau pertemanannya dulu? Di perkuliahan dulu sih Kak. Sebelum minum dulu, boleh silakan Mbak. Minum ya Mbak. Ya. Ya Mbak, jadi itu saya akhir-akhir ini tuh lagi banyak pikiran. Kan di sini saya juga semester 6, dimana semester 6 tuh agak mau udah tua ya, tapi belum tua banget, tapi udah tua gitu ya. Udah apalagi orang tua kan tahunya semester 6 tuh anak udah mau lulus gitu kan, padahal mah belum, masih ada SKS yang belum diselesaikan, masih ada tugas-tugas dimana kayak banyak tugas. Apalagi saya juga ada organisasi, kayak di organisasi juga memegang BPH, terus dimana semester itu juga masih banyak SKS yang saya ambil, jadi kayak bingung, tugas tuh selalu banyak. Kayak apalagi kan ini udah akhir-akhir mau UAS, dimana di situ di kampus saya tuh lagi minggu tenang, tapi minggu tenang tuh sebenarnya bukan minggu tenang, tapi malah kayak
banyak banget deadline yang harus dikejar, karena deadline itu juga kayak waktunya tuh bersamaan, jadi kayak tabrakan gitu Mbak. Jadi di satu sisi lain saya juga ada organisasi yang dimana organisasi itu di situ saya memegang sebagai bendahara, dimana kayak di setiap acara kan harus ada hadir, kayak ngurusin keuangan di situ juga, kayak apalagi anak-anak kan banyak ya di situ, kayak mereka isu iuran itu susah, terus kayak nanti uangnya dari mana, apalagi organisasi kampus kan juga uangnya dari kebanyakan kayak mahasiswa yang lain juga, kalau nunggu dari uang atasan kampus itu kan lama, jadi kayak kita harus bergerak sendiri gitu kan. Terus tugas saya juga banyak banget, kayak bikin stres, terus dari aktivitas itu juga menjadikan saya tuh bingung untuk memanage waktunya gitu loh, kayak gimana sih, saya tuh belum tahu kayak gimana cara membagi waktu yang benar buat dimana ada waktu buat tugas, dimana ada waktu buat masuk kuliah, dimana ada waktu juga buat kayak organisasi, ada waktu juga buat sendiri kayak me time atau apa gitu. Tapi tuh di situ tuh saya masih bingung gimana cara saya bisa membagi waktu yang benar. Dari masalahnya Mbak ini saya bisa pahami kalau Mbak tuh agak stres gitu ya. Iya. Nah, karena banyak kegiatan, banyak tugas, selalu banyak tekanan yang Mbak jalani ya. Kira-kira ada nggak sih hal yang udah Mbak lakuin buat mengurangi rasa stres dan tekanan di hidup Mbak? Sebenarnya sedikit-sedikit itu udah, kayak misal dimana jam sekarang tuh matkul, kan habis matkul misal ada rapat, udah saya habis matkul selesai, misal istirahat buat makan, terus saya ikut organisasi, misal organisasi kayak di situ tuh habis organisasi pulang kayak pasti kan ada tugas nih, apalagi mahasiswa semester akhir kan dimana ada tugas lah yang dikejar skripsi dan lain-lain. Dan di situ tuh saya udah ada di pikiran tuh udah ada plan buat kayak oke, habis ini dari kosan duduk bentar bersih-bersih dan lanjut tugas. Tapi dimana di situ tuh udah istirahat sebentar, itu kalau kayak banyak banget rasa malas tuh kayak teradalah terus sampai akhirnya ngerjainnya tuh walaupun tugasnya dikasih jauh-jauh hari, tetap aja ngerjainnya tuh mepet deadline gitu. Jadi Mbak udah coba buat bikin plan-plan gitu ya. Iya. Kalau boleh saya sarankan, Mbak ini berarti sulit di pembagian waktunya gitu ya. Nah, menurut saya setiap malam coba Mbak buat bikin jurnal gitu loh, kayak mana dulu nih prioritas saya, misalnya tugas yang Mbak nih yang udah diberikan dulu yang mana, terus nanti tugas organisasinya kayak harus bikin apa, laporan keuangan di organisasi, terus buat pembimbingan skripsi di jadwal gitu loh Mbak, supaya tidak menjadi tekanan buat diri Mbak sendiri gitu. Terus juga karena Mbak merasa ini jadi tekanan, menurut saya jangan dijadikan tekanan, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental Mbak ya. Karena itu saya harap Mbak bisa menjalaninya dengan enjoy, di bawah senang aja, karena mungkin ini kan fasenya sekali seumur hidup gitu ya, nggak mungkin diulang lagi nanti, karena stres ini, stres gara-gara tugas, gara-gara ngejar-ngejar terus ini, gara-gara organisasi itu nggak bakal ulang lagi. Ya sebenarnya saya juga kan saya tuh tipe kalau orang yang kayak ngerjainnya tuh kadang malam bisa, tapi nggak dalam kayak di kamar gitu loh. Kalau saya ngerjain di kamar sebenarnya tuh saya nanti kayak banyak istirahatnya dibanding ngerjainnya, karena kan di kamar tuh pasti ada kasur ya Mbak, karena kita kayak rebahan dulu lah ya. Nah, sedangkan misalkan saya kerja di luar kayak misalnya sambil ngopi gitu, di kos saya tuh ini Mbak ada jam malamnya, dimana jam 9 itu udah dibatasi ya, jadi kayak misalkan kita keluar, kita selesai ngampus maghrib, kita bersih-bersih lah, nanti abis isya tuh keluar tuh kayak waktunya tuh sedikit banget yang bisa dilakuin, padahal kayak sebenarnya otak-otak saya di situ tuh kayak otak-otak yang bisa buat mikir gitu loh, tapi keadaan yang membuat saya menjadi kayak nggak bisa deh kalau ngerjain di luar, nanti saya gimana pulangnya gitu. Sedangkan kos udah jam 9 itu dikunci, kayak ibaratnya nanti
saya kerjain tugas itu cuma ya kalau nongkrong kan pasti makan juga kan Mbak. Terus kayak paling 1 jam doang, 1 jam kayak baru dapet jurnal kayak lagi asik-asiknya kerjain, tiba-tiba waktunya tuh kayak udah jam 9 gitu loh. Jadi kayak jadi bikin males gitu loh, bingung sendiri kayak ngerjain di kos nanti tidur, ngerjain di luar juga bingung gitu. Oke, jadi karena di kosnya ada jam malamnya juga jadi penghalang ya Mbak, menghambat juga kerjain tugasnya. Padahal bagi tipikal orang yang aktif kerjanya di malam hari gitu, ngerjain tugasnya semangatnya pas malam sambil nongkrong di luar. Soalnya kalau di kamar itu bikin ngantuk, terus kita juga jadi males, terus begitunya buat tidur main HP, scroll sosmed gitu ya. Terus oke, jadi kalau di luar itu kalau pas lagi di luar itu Mbak ada temannya nggak? Di luar kayak ngerjain tugas itu sama teman atau sendiri? Iya, biasanya saya sama teman sih. Kadang kan kalau sama teman bisa sharing-sharing gitu kan. Terus kadang juga sendiri juga pernah gitu. Tergantung juga sih, kayak misal ada teman yang kayak ngajakin ya ayo, kalau ada ya udah sendiri gitu. Temennya itu satu kos juga atau beda? Beda kos. Kosnya ini lebih bebas atau bagaimana? Iya, lebih bebas. Jadi kayak terkadang misalkan saya emang bener-bener kayak ini deadline banget nih, nah terus saya berpikir juga saya nggak bisa ketika diem di kamar sedangkan ini deadline-nya besok, kayak mau gak mau tuh saya harus nginep keluar di tempat kos teman kos saya ini biar saya tuh bisa nggak tidur, kayak bener-bener nyelesain tugasnya dan bisa tepat waktu gitu. Kira-kira buat permasalahan ini Mbak tuh pernah nyari solusinya sendiri atau belum? Sebenarnya tuh kayak dari diri saya tuh nggak mau ya misal kayak dapet kos yang kayak gitu, tapi dari orang tua emang kayak kamu boleh ngekos asalkan ada jam malam. Kalau nggak mau kayak gitu mending di asrama juga gitu kan. Saya kan di UIN, jadi di UIN tuh ada pondok sama asrama gitu, terus ada kos juga. Jadi orang tua saya tuh memberikan pilihan antara mau mondok atau mau kos tapi ada jam malamnya. Jadi mau nggak mau saya juga pasti milihnya yang kayak kos kan, walaupun ada jam malamnya. Tapi kita kalau dalam hal kayak mepet kita bisa pergi ke tempat teman. Tapi kalau misalkan di pondok tuh kita nggak bisa loh, kayak walaupun di pondok nanti kita nginep di tempat teman pasti ada hukuman gitu. Kalau di kos kan udah lebih bebas gitu kan. Karena baru buat ngekos itu juga dari tuntutan orang tua ya, kalau mau ngekos harus yang ada jam malamnya. Sebelumnya udah pernah dikonsultasikan sama orang tua kayak ngasih tahu kalau kos jam malam tuh menurut saya gini loh Ma, gitu orang tuanya. Sudah sih, tapi jawaban dari orang tua ya udah, gimana baiknya juga kamu pasti di situ daripada keluar malam di kos yang bebas jam kan, kayak pasti kita juga keluarnya ya seenaknya juga kan. Orang tua tuh nggak mau kayak gitu, jadi orang tua juga nyaranin ya udah berarti kayak misalkan ada tugas ya udah kerjanya di waktu siang, misalkan mau di luar gitu loh. Kalau malam ya udah di kosan aja. Terus kalau misalkan emang nggak bisa begadang di kosan sendirian ya udah nyicil aja dari jauh-jauh hari, jangan males-malesan gitu ya. Mbak ini tipe orang yang suka kerjainnya secepat kilat gitu ya, maunya ngejar deadline gitu, nggak mau lama-lama gitu. Kayak misalnya deadline besok kerjanya baru hari ini gitu. Oke, jadi itu biasanya begitu ya yang jadi berpengaruh ke Mbak ini. Menurut saya orang tuanya sudah benar. Kalau mengerjakan tugas lebih baik jangan sampai mepet deadline-nya, harus dicicil dari jauh-jauh hari. Ya misalnya kalaupun mbaknya misalnya kerjainnya ketika malam hari itu kan bisa dicicil gitu, misalnya hari ini dari jam ini sampai segini dulu, terus besoknya bisa dilanjut yang ini sampai ini gitu loh Mbak. Baik, ya paling saya juga kayak gitu aja nanti ngerjainnya kayak mengubah lah, kayak jangan nyoba deadline. Terus untuk kayak membagi waktu untuk tugas, kuliah, organisasi sebisa mungkin bisa berbagi dengan sama rata. Ya, ya. Kalau gitu berarti sudah tahu ya solusinya. Solusinya itu di pembagian waktu, manajemen waktunya Mbak yang harus lebih baik lagi. Saya harap sesi konseling kali ini bisa membantu Mbak menemukan jawabannya.
juga berterima kasih sebagai koordinator karena Anda sudah mau membagi ceritanya kepada saya, berkeluh kesah kepada saya, dan begitu-begitu sekalipun. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Anda boleh mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum sesi selesai? Cukup saja. Oke, cukup ya. Terima kasih Mbak sudah Terima datang kasih di sini. ya udah mau mendengarkan cerita saya. Ya. Oke, Mbak bisa meninggalkan ruangan dulu. Terima kasih Mbak. Terima kasih.